Hati-hati kalau untuk inbreeding itu, karena memengaruhi keturunannya. Gimana tuh? Bisa jadi cacat mas kalau inbreeding. Dan daya tahan tubuhnya kalau misalkan dia normal mas, kelahirannya normal, daya tahan tubuhnya juga terlalu minim rawan kematian mas. Daya tahannya beda seperti itu kalau inbreeding. Nah, jadi cara pertamanya kita masukin ke dalam dubur dulu itu mas. Dan jika misalkan kurang jelas untuk bahwa kebuntingannya itu betul bunting atau enggak, itu nanti bisa melakukan dengan cara yang di bawah seperti ini mas. Halo warga Tandiling, balik lagi di episode Dolan Kandang bersama saya Rizky Pratama di channel Tandiling TV. Oke, saat ini kita berada di Banjarnegara, di Purwanegara, dan ini kita sudah sampai di PAB atau Peternakan Anak Bangsa. Nanti kita akan belajar bareng mengenai breeding dan juga manajemen kandang yang ada di sini. Ayo kita masuk. Halo mas. Halo mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi apa ini mas? Ini kita lagi nyukur nih mas. Lagi praktek nyukur dari kampus. Dari adik-adik magang? Iya betul. Ini dari adik-adik magang dari Polkangtan. Mas boleh kesini dulu. Oke siap. Oke warga Tandiling, ini mas siapa namanya? Tegar atau Hadi? Mas Hadi ya, panggilannya Mas Hadi ya. Betul. Nanti yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol, berbincang mengenai apa sih peternakan PAB itu dan gimana manajemennya yang ada di sini. Mas ngomong-ngomong, mas ini sebagai apa di sini mas? Saya di sini sebagai pengelola di PAB ini. Oke, saya boleh tanya dulu mas, PAB itu apa sih mas? PAB itu sebuah peternakan domba yang terbesar di Banjarnegara mas. Wow. Jadi kita fokusnya di breeding mas. Cuman breeding aja berarti? Ya untuk sementara kita fokusnya di breeding aja mas. Oke mas, ini dombanya jenisnya apa aja? Oke, saya jelaskan domba di PAB itu mulai dari yang lokal, terus komposit, cross texel, terus ada merino juga, terus domba-domba impor kayak seperti halnya domba Dorper, full blood, texel full blood, dan sebelum-sebelumnya kita ada sulfok full blood, ada kambing juga, ada Santa Ines domba, terus kambingnya ada Samigot, ada Saneng juga. Gitu. Cukup komplit juga ya? Ya. Cara bisnis peternakan yang khusus breeding itu gimana sih mas? Oke, jadi untuk teman-teman kalau untuk mau mulai breeding, saran dari saya beli untuk yang buntingan dulu. Kenapa beli yang buntingan? Yang pertama kita bisa hemat waktu mas. Hemat waktu kenapa? Kita nggak perlu nunggu koloni, nggak nunggu dulu jantannya ngawinin sama betinanya, nggak nunggu bunting. Yang kedua, kalau kita beli buntingan itu kan otomatis kita langsung nunggu untuk beranaknya itu mas. Mulai dari beranak itu kita bisa belajar mulai mengenai cara menangani anaknya, penyakit-penyakitnya, perawatan induk setelah melahirkan seperti apa. Kita bisa lebih cepat belajar dari itu mas. Benar juga ya, berarti kan nanti kalau kita beli buntingan ibaratnya 1 ekor, nanti udah bonus dapat pengalaman. Dapat pengalaman, dapat anak juga. Mas, kita di sini kurang adil kalau kita nggak jalan-jalan. Oke, siap jalan-jalan kita ya. Kandang-kandang yang ada di sini dan kegiatannya apa aja serta manajemennya kandang gimana. Oke, kita mulai siap. dari mana? Saya ngikut mas. Kita mulai dari sini aja ya mas. Oke. Jadi kayak misalkan domba baru datang dari luar ke PAB, itu yang pertama wajib dikasih vitamin, terus ditimbang untuk bobotnya itu. Nanti di karantina di sebelah sana ini mas. Pertama kita kasih vitamin, kedua obat cacing, ketiga itu obat parasit. Itu selama 1 minggu full mas. Dan setelah 1 minggu full itu di karantina, nanti bakal kita cukur seperti ini mas. Nah, nanti setelah dicukur itu udah selesai mas, kita bakal mulai kolonikan domba-domba dengan jantan. Di jantan sebelah sana itu untuk koloni minimal kita 20 ekor mas, 20 ekor betina, 1 jantan. Terus untuk selanjutnya kalau untuk perawatan di PAB ini mas, setiap paginya mas, setiap pagi itu wajib dicek kayak mulai dari sakit apa, kayak misalkan domba-domba itu kan ada yang sakit pilek, ada yang demam, ada yang mencret, itu setiap paginya kita kontrol mas.
Nanti setelah udah kita kontrol di jam-jam tertentu bakal kita kasih obatnya mas, seperti itu. Oke? Oke, kita kemana lagi? Kita coba muter ke sana ya mas. Ini untuk depan-depan ini barang baru masuk ini mas. Oke. Barang baru masuk, dan untuk siap-siap penjualan kita ini ada di sebelah sini mas. Sebelah sini, ada sebelah sini juga. Nah ini kita kan di sini kan jenisnya kan beda-beda ya mas. Ada yang silangan-silangan, keturunan-keturunan itu ada mulai dari F1 dorper, F2 dorper, di PAB itu ada. Dan untuk domba-domba yang biasanya untuk bibitan mas, untuk bibitan biasanya mereka mulai ambil dari domba komposit atau domba lokal dan cross texel. Dan terutama kebanyakan di PAB ini dombanya cross texel mas. Kenapa cross texel? Cross texel itu yang pertama mas, kekebalan tubuhnya bagus, pertumbuhannya bagus, untuk makannya juga gampang, dia nggak pilih-pilih gitu mas. Kenapa kita pilihnya cross texel? Ya karena itu lebih segi menguntungkannya lebih banyak cross texel. Ini emang di sini jumlahnya berapa sih mas populasinya? Kurang lebih kalau untuk saat ini itu 700-an mas. Segini 700-an? Kurang lebihnya, dan kapasitas di kandang PAB 1000 ekor mas. Oke, mungkin langsung kita ke tempat pengkolonian domba ya mas, atau perkawinan domba ya. Nah, itu domba apa aja yang dikolonikan di PAB itu. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Mulai koloni ya? Ya, ini kandang koloni. Ini sebagian jantannya lagi diistirahatkan. Gitu. Pakai istirahat juga? Ya, karena kadang kalau misalnya kita full terus mas, full terus kawin, domba itu berat badannya bisa turun. Pokoknya kita kontrol lah mas, ketika domba itu sudah kelihatan kayak kurang gacor untuk kawinnya, harus kita treatment lagi mas. Kayak misalkan di karantina itu kita kasih jamu mas. Nah jamunya kayak misalkan puding-puding penguat kawinnya juga itu. Terus kayak misalkan dikasih toge biar kenceng lagi kawinnya, seperti itu. Dan masih ada jamu-jamu yang lainnya gitu sih mas. Kalau untuk pengaplikasiannya biasanya kita ada yang model oral, itu berbentuk cairan, kita langsung oralkan ke mulut langsung. Dan sedangkan untuk toge itu mas, kita langsung taruh aja di palung pakan, nanti dimakan langsung kok sama dombanya. Nah jadi ini di koloni ini ada ini nih, dicat ya. Dombanya dicat, ada ini silang merah, ini silang hijau, ini tanda buat apa? Nah ini sebenarnya tanda habis di USG mas. USG, USG kebuntingan domba, cek kebuntingan domba. Jadi kayak misalkan silang itu tandanya belum bunting. Tanda seru itu masih harus dicek lagi sekitar 1 atau 2 minggu lagi. Dan kalau bulat itu tandanya sudah bunting mas. Nah sedangkan kalau yang sudah bunting itu wajib dipindah kandang. Jadi kayak yang ini kemarin misalkan nggak bunting-bunting, kita tambah lagi di sini buat ngoloniin lagi. Alurnya gitu-gitu. Alurnya gitu, muter terus mas. Tadi yang jantan itu kan udah baru istirahat tuh. Itu nanti udah siap dibuat kawin lagi tuh butuh berapa lama? Biasanya kalau di PAB itu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan mas. Berarti kalau libur kayak gini tuh harus cari pejantan yang lain yang dimasukin ke sini? Enggak juga mas. Enggak juga. Jadi untuk betinanya didiamkan aja dulu. Oh libur juga? Nanti kan kalau misalnya pakai betina, pakai jantan yang lain, nggak tahu mas. Kita kan di sini by record semua. Kayak misalkan induk ini wajib dengan kawin dengan dorper ini dengan nomor tag ini, biar tahu bapaknya siapa, mamanya siapa. Jadi nggak inbreeding loh mas. Hati-hati kalau untuk inbreeding itu, karena mempengaruhi keturunannya seperti itu. Itu nanti nggak bakal bagus juga ya? Kalau saran dari saya bisa jadi cacat mas kalau inbreeding. Dan daya tahan tubuhnya kalau misalkan dia normal mas, kelahirannya normal, daya tahan tubuhnya juga terlalu minim rawan kematian mas. Daya tahannya beda seperti itu kalau inbreeding. Ini yang di bambu ini mineral block bukan? Ya, itu mineral block mas. Kayak gitu. Ya. Biasanya kan kayak bata bulat gitu, merah seperti itu ya. Oke, jadi saya jelaskan di dalam bambu itu isinya garam krosok mas. Garam krosok itu untuk kalsiumnya domba itu. Jadi di dalam bambu itu kita kasih garam krosok, terus dikasihkan air mas. Nah nanti selama airnya turun itu kan ngocor itu airnya mas. Yang penting dikit aja, jangan terlalu banyak. Itu nanti dijilatin seperti itu mas. Oh nah, iya. Jadi mineral block itu untuk kalsiumnya.
tulang-tulangnya domba-domba itu, Mas. Jadi kalau domba bunting itu wajib dikasih tambahan kalsiumnya itu, Mas. Karena nanti kalau misalkan dia kekurangan mineral atau kalsiumnya juga, itu dia bakal bisa terjadi lumpuh, terutama itu. Oke, nah terus yang tadi Mas, yang dombanya yang bunting kan dibuletin tuh, itu terus ditaruh kemana lo? Kalau itu kita pisah kandang, Mas. Nah, pisah kandangnya ada di sebelah sini, Mas. Oke, boleh Mas kita ke sana lihat yang bunting. Oke, siap. Ayo. Kata Niling, kita lihat yang bunting ditaruh kandang seperti apa. Oke. Nah ini terus yang bunting ini terus gimana ini? Terus dibiarin di sini apa gimana? Setelah ini USG udah selesai semua, nanti bakal kita pindah lagi, Mas. Kayak misalkan per tipe, ini Garut semua, ini lokal semua, ini Close Texel semua. Nah mumpung sekalian ya Mas, ini ada yang USG nggak nih? Ada itu, Mas. Boleh nggak di kita belah lihat? sana? Gimana Boleh, sih boleh. USG-nya domba-domba ini caranya gimana? Oke, sama nggak langsung. kayak Sama USG Oke, domba, oke. USG manusia gitu, Mas. Langsung ke sana aja ya. Oke, jadi ini cek kebuntingan di TAB pakai alat USG, Mas. Nah, ini sebenarnya ada dua teknik, Mas. Ada dua teknik ya. Bisa dimasukkan melalui duburnya, bisa langsung di perutnya, Mas. Nah, jadi cara pertamanya kita masukin ke dalam dubur dulu itu, Mas. Dan jika misalkan kurang jelas untuk bahwa kebuntingannya itu betul bunting atau enggak, itu nanti bisa melakukan dengan cara yang di bawah seperti ini, Mas. Nah, ini gambarnya berbeda-beda. mungkin karena di sini memang breeding, jadi misal pembeli ke sini kan punya datanya tuh. Betul, Mas. Ini memang, tapi garansi nggak nanti? Garansi. Pokoknya domba pembelian di PAB itu garansi, Mas, sampai dia melahirkan. Kecuali keguguran. Kalau keguguran itu kan dari mungkin pakan sana yang salah atau cuaca sana yang salah. Yang jelas kita pembelinya beli domba bunting, wajib dombanya bunting juga sampai melahirkan, seperti itu. Oh, garansinya garansi bunting. Iya, garansi bunting. Oke, Mas, kita pindah ke tengah lagi yuk. Oke. Ini biar dilanjut. Siap, Makasih, siap, Mas. Ya. Kata Niling, banyak banget ilmu yang saya dapat dari sini, mulai dari ada pemakaian mineral block yang nggak pakai bulat tapi pakai bambu, pakai dalam gosok, kemudian gimana sih cara breeding dan juga manajemen kandang yang ada di sini. Mas, buat Kata Niling, kadang di video itu kurang-kurang lengkap tuh. Boleh nggak sih kira-kira langsung datang ke sini gitu? Oh, boleh banget, Mas. Kita di sini bisa sharing-sharing, belajar bersama. Kalau ada teman-teman yang pengen belajar USG atau belajar cara gimana makanin domba, perawatan domba seperti apa, insya Allah dimulai dari yang nggak tahu tentang ternak itu, insya Allah sampai sini nanti tahu ternak itu apa sih, gimana cara perawatan ternaknya. Nah, dan itu, Mas, yang paling penting di sini itu gratis, Mas. Nggak ada biaya sama sekali. Mau nanya apapun, insya Allah kalau di sini lagi senggang dan waktunya cukup dibahas, kita bahas semuanya, Mas. Mulai dari 0 sampai 100 atau sampai berapa, insya Allah kita bahas semuanya, Mas. Free pokoknya, Mas. Kurangin gimana tuh? Sekaligus nanti kalau misalkan beternak belajar di sini, pengen tuh langsung beternak gitu, di sini juga menyediakan juga ya. Siap. Mas, ya? Belanja di PAB semuanya digaransikan sampai alamat garansi, dan kebuntingannya juga digaransikan semuanya, Mas. Insya Allah kalau beli di PAB itu nggak ada ruginya, Mas. Gitu. Itu ngamalnya banyak banget. Nggak pelit ilmu ya, sukses biasanya. Insya Allah, alhamdulillah, Mas. Oke, warga Taniling, bagi yang tertarik untuk belajar breeding domba, bisa datang ke PAB, Peternakan Anak Bangsa yang berada di Banjarnegara. Banjarnegara. Tepatnya di mana, Mas? Tepatnya itu di Jalan Randu,
Itu nanti masnya bisa cek Maps, Google Maps-nya PAB Peternakan Anak Bangsa. Nah, nanti bisa langsung sampai ke alamat sini, Mas. Oke, mungkin segitu dulu warga Taniling. Cukup seru dan menyenangkan, banyak ilmu yang bisa kita ambil di Dolan Kandang kali ini. Pastikan warga Taniling sudah subscribe supaya tidak kehilangan update seputar dunia peternakan, perikanan, dan pertanian di channel Taniling TV. Dan tunggu kita di Dolan Kandang selanjutnya. Mas, terima kasih loh sudah Siap. boleh. Terima kasih banyak, Mas. Warga Taniling langsung nanti hubungi Mas Tegar atau Hadi. Mas Hadi sendiri ya. Boleh disebutin Mas nomornya? Boleh. Untuk teman-teman bisa hubungi saya di 0811 2124 499. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Hadi. Sama-sama. Warga Taniling jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.